Tengoklah sekarang narkoba ini, ya Allah. Kotak infak hilang, tabung gas hilang, selop di masjid hilang, kereta pantang terletak silap hilang, handphone hilang, janda bolong hilang, batik Soeharto cet tumpah hilang kabeh, sak lidah mertua pun hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, yang terhormat Bapak Kepala Desa Kelumpang Kebun, yang terhormat para asatidzah, tuan-tuan guru kami, pemuka agama, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Badan Kenaziran Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada malam ini, adik-adik kami, pemuda, pemudi, remaja dan remaji Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Malam ini jam di studio sudah menunjukkan pukul 21:32 waktu Indonesia bagian Kelumpang. Saya rasa malam ini saya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau nanti dibilang ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap malah bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Bandrek agak cepat baginya supaya jamaah konsen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Maulid kalau bicara sejarah sebenarnya ini udah selalu diceritakan.
Apalagi ibu-ibu yang selalu membawa rawi berjanji dan marhaban di setiap acara pesta. Itu sudah selalu diceritakan kisah Maulid Rasul itu. Secara ringkas, dalam rawi berjanji diceritakan walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ketika usia kandungan Aminah sudah mencapai 2 bulan, waktu itu tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Wafatlah di kota Madinah Munawwarah ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi di rawi berjanji itu ada kisah Maulid di situ. Dikisahkan 2 bulan dalam perut mak meninggal. Apa ayahnya meninggal? Abdullah. Cuman ada yang tanya, Ustadz, ada apa? Itu kan Rasul informasi lahirnya di Mekah. Iya, kenapa ayahnya meninggal di Madinah? Waktu itu sedang mengunjungi keluarga-keluarganya yang ada di kota Madinah. Dah, singkat kata, dikisahkan dalam rawi berjanji di alinea berikutnya. Ini saya singkat-singkat saja. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Ketika usia kandungan sudah mencapai 9 bulan. Wa ana lizzamani ayyan jaliya anhu sada. Tibalah sudah masa persalinannya itu. Ini malam ini saya mau sampaikan rawi berikutnya. Ini penting, Bapak Ibu. Intinya di sini. Ketika Nabi lahir dikisahkan hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Waktu persalinan Nabi itu Allah utus 2 wanita salehah membidani kelahiran Nabi. Pertama Asiyah, kedua Maryam. Asiyatu wa Maryamu. Asiyah istri Fir'aun. Fir'aun kafir tapi istrinya orang taat. Maryam wanita suci. 2 wanita pilihan yang diutus Allah untuk membantu persalinan itu. Maryam ini wanita yang suci, yang lebih banyak dalam mihrabnya bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Nggak pernah nikah, nggak pernah disentuh laki-laki, tapi izin Allah Maryam hamil. Allah jadikan Maryam sebagai salah satu bukti kekuasaan Allah. Nggak pernah disentuh laki-laki, nggak pernah nikah, tahu-tahu hamil, lahir dari rahimnya seorang anak laki-laki yang menjadi nabi, itulah Isa. Jadi Maryam hamil, tidak ada suaminya. Isa lahir, tidak punya ayah. Makanya sekarang banyak anak gadis nggak mau kalah sama Maryam. Sekarang model nikah bulan 3, ngelahirkan bulan 6. Meteng gur 3 bulan saya bilang. Malah baru-baru kene kejadian nih bongkar teratak, wis lahir anaknya. Neng bongkar teratak kaget lo, cepet tenan butune lahir wak, kowe meneng cocotmu tak tapu cocotmu. Ojo ke urusi anakku, wis ke urus saya teratak kae. Nggak ngerti kowe iki bibit unggul, ngomongi mamake mulai. Jadi waktu Nabi lahir, Allah utus 2 wanita yang istimewa, 2 wanita salehah untuk membantu persalinan kelahiran Nabi Muhammad. Bu, ambil pelajaran dari sini. Kalau ada hari ini, malam ini ibu-ibu yang hadir yang sedang hamil, atau suami yang istrinya sedang hamil, anak-anak gadis nanti nikah, insya Allah juga bakal hamil. Dari sekarang pasang tekad. Waktu persalinan tolong jangan pernah cari bidan yang tidak seakidah sama kita.
Allah sampai diutusnya Maryam sama Asia yang hidup jauh dari zaman Rasulullah untuk membantu persalinan Nabi. Ini orang Islam banyak nggak fanatik sekarang, asal kok bojone nglahirke wis bar 3 minggu wis lahir wah anake wis kurang dinos 3 minggu. Kapan lahir hari Minggu, Minggu 3 minggu sing lewat. Apa wonge lanang? Bidane sapa? Bu Uta Galung. La ilaha illallah. Kok enggak karo Wa Aisyah, Wa Aisyah larang. Piro 800. Bu Uta Galung piro 7,5. Lah gara-gara lempul. Nek aku Israel tak tekek tenan iki wong iki. Saya Bu, alhamdulillah, saya buah pernikahan saya sama istri saya Anjeli. Ya Rahul kan bojone Anjeli. Dan malam ini saya mesti luruskan. Ini kadang-kadang takut jadi fitnah. Sebetulnya yang bilang-bilang Rahul itu orang aja Bu. Aku nggak pernah merasa mirip gitu. Karena saya ini hidup pakai prinsip orang Jawa. Urip iku akeh ngoco. Aku ngoco tak delok, memang nggak mirip, cuman Rahul yang mirip karo aku, itu nggak masalah. Kami dianugerahkan Allah anak 4 dan saya pastikan anak saya 4 semua yang membantu persalilannya bidannya Islam. Saya nggak mau, saya nggak rela bayi saya yang lahir kata Nabi kullu mauludi yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi lahir bersih, suci. Bayi kita lahir dalam keadaan bersih, suci. Masa yang nyambut bidan yang nggak pernah mandi wajib? Oh, saya izinkan itu. Tolong orang laki-laki, suami, jangan sembarangan. Jangan asal-asal cari bidan. Cari bidan yang waktu nyambut bayi kita lahir, dia sambut pakai bismillah, bukan haleluya. Cari yang seakidah. Karena orang nikah dalam Islam, salah satu tujuannya untuk dapatkan keturunan. Itulah yang membedakan kita sama yang kita kandangkan di belakang rumah itu. Sik nang kandang mburi omah kae, nek kawin gur ngelepas nafsu, yo entuk keturunan enggak, yo mbok los kono. Tapi kalau kita manusia berhubungan mendapatkan anak, anak itu apa? Buah hati, belahan jantung, penerus sejarah, pelanjut cerita. Anak harus bawa kebahagiaan buat orang tua, bukan cuma di dunia, sampai ke akhirat. Makanya orang kalau berumah tangga nggak dapat anak, galau. Oh, Nabi Ibrahim nikah sama Siti Sarah 70 tahun nggak dapat keturunan, gelisah Nabi Ibrahim. Padahal istrinya wanita tercantik kedua di dunia yang pernah Allah ciptakan. Wanita tercantik pertama itu kan Siti Hawa. Allah ciptakan kecantikan, misalnya ini kecantikan Allah ciptakan. Separuh itu dikasih ke Siti Hawa semua. Sepertiga dikasih ke Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Sisanya itulah yang ibu bagi-bagi. Jadi Riko gorturahannya yo joko mentus. Istri wanita tercantik kedua 70 tahun nikah nggak punya anak. Oh, galau Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Siti Sarah nengok Nabi Ibrahim termenung tiap malam. Kawan-kawan dan gendong cucu, dia anak pun belum. Akhirnya Sarah ngomong, "Bang, ada bang, kurasa abang nikah aja lagi lah sama wanita lain. Siapa tahu sama wanita lain bisa punya keturunan." Oh, Nabi ditawari kayak gitu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Gak bisa. Yang bisa nyuruh aku nikah lagi cuman Allah. Tuh, Rasul itu. Kalau suami ibu, nggak usah ibu tawar-tawarin. Nggak ditawarin pun. Akhirnya turun wahyu. Ibrahim, kau nikah lagi. Berat kali nyampaikannya sama Siti Sarah. Sarah, aku diperintahkan Allah nikah lagi, Sarah. Nikah bang, nikah. Aku ikhlas. Oke, aku mau nikah lagi, tapi satu permintaanku. Apa itu? Kau yang nyarikan wanita itu untukku. Dihargainya betul Siti Sarah. Makanya bapak kalau ada niat, mestinya kayak gitu. Istri suruh nyarikan, jangan nyari sendiri. Dek minta tolong adik, aku pingin nikah lagi. Tolonglah kau carikan wanita itu untukku. Pasti bapak dicarikan parang baban itu, udah pasti.
Oh jadi kau minta aku abang minta aku yang nyarikan? Iya. Kalau abang minta aku yang nyarikan, nikahi dia bang. Di belakang ditunjuk seorang wanita, budak mereka, namanya Siti Hajar. Hajar ini keturunan Afrika bu. Kulitnya hitam. Orang Afrika ini kan kulit cuma dua macam pak, hitam sama hitam kali. Hajar nih model yang hitam kali, cuman hitamnya pun hitam manis kayak yang ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya dinikahilah Siti Hajar, barulah dapat keturunan, lahirlah Ismail. Artinya apa? Orang nikah kalau nggak dapat keturunan, gelisah. Wong nek nikah nggak meteng-meteng ngopo omongi wong milu, akeh mangan toge, mbek gembung meteng awake mangan toge. Oh kerang, akeh mangan kerang, kena cingkang, men. Golek pisang Ambon, ling tukulin nang Ambon, mau nggak setengah mampu, setengah Ambon boleh itu. Kusuk nang di, nang bulu Cino, lungo bulu Cino, kusuk, nggak meteng juga. Kelambir, lungo nang kelambir meneh, nggak meteng juga. Pau gue nang Kota Rantang, lungo meneh Kota Rantang, kusuk, nggak meteng juga. Pokoknya nang di kerungu tekani, pitu tukang kusuk tekani, nggak meteng-meteng. Lama-lama tukang kusuk ileng meteng kabeh. Itulah sangkin kepinginnya orang punya keturunan. Makanya siapapun yang sudah punya keturunan, jangan keturunan itu hanya sebatas dipandang sebagai keturunan, tapi dia harus dipandang sebagai satu anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus bisa membawa kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Makanya satu pelajaran dari Maulid, mendapatkan keturunan soleh-solehah itu nggak gampang bu. Harus dari dasar betul. Ini lajang-lajang gadis saya ingatkan ini. Harus dari cari pasangan, bibit, bebek, bobot, menentukan. Makanya kalau orang tua ngarahkan anak-anak, gadis, lajang, nyari jodoh, kalian tuh maunya nurut mau orang tua. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan bu, kalau dikasih tahu orang tua, mama nggak usah ikut campur lah, aku kan udah dewasa. Ini urusan dua hati mak, cocokmu ini urusan dua hati. Sopo ngomong nikah urusan dua hati, urusan ini karo kuah, karo tukang tenda, karo tukang keyboard, akeh urusan nih. Kadang-kadang cah saiki nggak gelem diarahke, padahal udah diatur dalam Islam nak, jangan sembarangan cari jodoh. 4 kriteria jodoh tuh penuhi itu. Ibu pun kalau datang calon menantu ke rumah, jangan asal terima, asal naik Avanza, naik Yaris langsung terima. Oh iki baru paten. Mail lopon Pak Lirik. Trimo nikah pesta gede, wala ilaha illallah 3 bulan anake bali nangis-nangis. Lho kenapa kowe nangis? Mak gaduh kowe ora, Mak. Jadi kenapa? Montore ngangsur tarik deler. Rasake lho. Makanya kalau datang calon menantu, ibu harus selektif betul. Assalamualaikum wa waalaikumsalam. Ngopo iki? Arek bentuk anak Wawa. Anakku papat, arek bentuk sapa? Marni wa. Marni, yo. Apa ujarmu arek apa kowe? Ya aku seneng karo Marni wa. Oh, apa modalmu Pak nih? Wah, aku kerja honor wa. Alhamdulillah. Motor kaya pan Jawa. 23 bulan meneh. Alhamdulillah. Terus apa meneh? Kene pisang molen mak 10.000. Kowe nek gur montor, gur kerjanan honor, kerjanan pegawai, aja ke anggarke. Aku golek gawe Marni, unduk gur segerar suami. Aku arek golek ke gawe anakku iku imam. Aku gelem enek calanang sing seneng karo anakku iku sing iso nuntun nggawa DN nang surga. Kowe iso maca Quran enggak? Itu dulu ditanya. Wah, aku mbiyen ngaji, Wak. Aku nggak takon kowe mbiyen ngaji, iso maca Quran enggak? Ya aku ngaji, Wak. Iya ngaji, iso maca Quran enggak? Ya mbiyen iso, Wak. Saiki piye? Rasaku ya iki iso juga. Tes dhisik seminggu-seminggu neh nopo, Wak? Enggak iso. Ya kok ngene sih. Bocah.
Sapa jenengmu? Jenengku Torik, Wak. Bocah surah At-Torik. Lho, sesuai jeneng, Wak. Iya. Wak, bocah. Buka handphone. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. Oh, iya. Wis, kok tak pertimbangke. Atem. Atau sesuk teko meneh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kowe arek petuk marni, Wak? Krungu kabar nerima pendaftaran, Wak. Pendaftaran cocokmu pendaftaran apa? Aku krungu wingi Torik wis seleksi, Wak. Jadi ujarmu, ya aku pun narek tes juga lah, Wak. Lu wingi Torik wis ndesikan, janur kuning kan urung berkibar, Wak. Kowe jenengmu sapa? Jenengku Anas, Wak. Bocah surah An-Nas. Oh ya gampang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Entek, yo pendek nama. Besok teko siji meneh. Aku arek daftar juga, Wak. Lho kok tambah oke ling teko iki. Kowe jenengmu sapa? Jenengku Imron, Wak. Bocah surah Al Imron. Dawa tenan iku, Wak. Ya sesuai jeneng, kabeh wis sesuai jeneng. Ya aku memang jenengku Imron, Wak. Cuman nang kampung aku diceluk kulhu. Ya wis kulhu Allah ae kowe bocah. Bibit, bebet, bobot menentukan. Anak-anak gadis, lajang, jangan sembarangan. 4 kriteria jodoh. Pertama, li jamaliha, tengok cantik, gantengnya. Cantik, ganteng, selera orang nggak sama. Ada yang suka model wajah bulat, ada yang suka oval, ada yang suka lonjong, ada yang senengnya segi 4 kayak SpongeBob. Selera orang kan nggak sama itu. Makanya Riko nek lunga nang Medan ketok suami istri jalan nang mall ngono kan mlaku bareng. Kok kadang-kadang kan neneng kejadian gue sing lanang garang, rambutnya ikal, alisi lebet, motone bulet, irunge mancung, lambene tipis, kaya aku lah. Sementara bojone wis ireng, pendek, tonggek, pesek. Kadang-kadang penonton lengketer jan musibah tenan iki. Garangnya kaya ngono kok bojoe hancur tenan ya. Kita le ngomong hancur, mungkin Allah ngasih pandangan sama suaminya, nengok istrinya itu cantik, selera orang nggak sama, jangan dibahas. Terus apalagi, Pak? Yang kedua wali maliha, tengok hartanya. Oh, berarti Islam matre apa? Bukan perkara matre. Kadal fakru ayyakuna kufron. Banyak orang gara-gara fakir dia bisa jadi kafir. Makanya ekonomi itu menentukan. Anak lajang jangan lagi ngelamar cewek kalau belum kuat modal. Ini kerja belum jelas, apa belum jelas. Sekarang nggak bisa lagi modal. Dek, aku harap kau tetap setia padaku walaupun kita cuma makan nasi dan garam. Sakit kuning anak orang. Terus yang ketiga, Pak, wali hasabiha, tengok keturunannya. Karena biasa buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Biasa dek bapak kampret, anak kalong. Bapak nyopet, anak nyolong. Wis biasa itu. Baru yang nomor 4, walidiniha, nikahilah karena agamanya. Pasfar bidatid din taribat yadak. Siapa nikah karena agama, dia pasti bahagia. Makanya kalau suami soleh, istri soleha, maaf, jalankan rumah tangga itu pun realnya agama itu. Suami yang soleh, taat, maaf ibu ya, malam ketika dia mau nyentuh istrinya, dia ikut ajaran Rasul. Wudu. Loh, wudu Indonesia, Pak, wudu. Arek apa itu, Pak? Arek nyentuh, nyenggol bojone. Nyenggol kan wis paham lah maksudnya, kan nggak mesti diterangke. Kalau mulai nggak paham, ngake cacili, nggak paham juga wis olah meneh lah, nggak paham. Masuk imbeng-imbeng arek blender kan nggak mungkin. Itu wudu. Nah terus apa lagi, Pak Ustadz? Kenapa kok mesti wudhu? Karena Nabi itu nggak pernah dia sentuh istrinya kecuali dia dalam keadaan berdoa. Dan Nabi mau waktu dia doa, dia dalam keadaan berwudhu.
Itulah doa yang diajarkannya, Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti dibaca, diamalkan doa itu, Ustaz? Maaf Pak, Bu, rupanya kita itu dari mulai lahir sampai kita meninggal, ada satu jin yang ngikuti kita kemanapun kita pergi, namanya qarin. Nanti buka surah Qaf ayat 27, di situ ada penjelasan. Kemana kita pergi dia ikut. Suara kita dia bisa tiru, gaya kita dia bisa tiru. Itu makanya kadang-kadang ada orang pergi ke dukun, datang nangge dukun, Assalamualaikum Mbah, Waalaikumsalam. Kakong, Mbah. Nopo bojomu ngulah? Iya Mbah. 3 bulan gak bali. Loh, mereka kok ngerti Mbah? Oh ya ngerti. Mbah, bojomu iku enek main karo rondo omahe cerek daerah Bulu Cino. Emang iya Mbah? Iku wis eneng 3 bulan wong iku berhubungan. Lari kok ngerti Mbah? Wis menengai aku paham kabeh. Pak, saya belum pernah jumpa dukunnya. Saya belum cerita kok, dia udah tahu semua cerita tentang suami saya, Pak. Macam mana dia nggak tahu? Orang jin korin yang dampingi dia sama korin kita udah dialog terlebih dahulu. Makanya kalau cerita perdukunan nggak ada lain, permainan jin. Contoh, enek wong ninggal, jenenge Wak Lasiem. Wak Lasiem iki ninggal gantung diri, stres, anake ngulah ya ken tingkah. Wis bar jam 3 dikuburke. Rupanya bengi jam 1, Wak Legiman karo Wak Legiran loro-loro ronda. Jam 1 belin nguyuh. Nguyuh nang ngisor pokok gori. Lah rupanya Wak Legiman krungu kresek-kresek nang dhuwur pokok gori, ndelok mendhuwur. Wak Lasiem nyengir tekan dhuwur ngene. Legiman nyenggol Legiran, ran. Legiran delok, wah gak tinggal diem, tinggal lari langsung melanju. Sampai lali ngunggahke celana loro. Geger cerita nang kampung, roh arwahe Wak Lasiem gentayangan. Gak ada dalam Islam arwah gentayangan. Manusia kalau sudah meninggal semua jelas tempatnya. Jasad dari tanah pulang ke tanah. Ruh innalillah wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah, ditempatkan di satu alam namanya barzakh. Mustahil gentayangan. Nah, Riko nggak coyong, Riko nggak delok, Pak. Aku pun nggak pingin delok. Asli Pak, suarane podo, gayane podo, baju-baju ini podo. Saya nggak bantah itu, tapi itu bukan roh Wak Lasiem. Jadi siapa Ustaz? Itulah jin korin yang dampingi Wak Lasiem semasa hidup. Makanya ketika suami istri berhubungan, maaf Bu ya, ketika dia mau berhubungan tidak pakai adab, tidak pakai akhlak, tidak pakai moral, tidak diamalkannya doa Nabi itu, jin korinnya ikut campur di situ. Bagaimana mau lahir keturunan-keturunan soleh? Jadi baca doa Pak, baca doa. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Saya ceramah di Batang Serangan, ada yang nyaut, mana sempat doa meneh Pak, la ilaha illallah, wah doa sebaris kok ora sempet. Mosok wis kewelet tenan mbok piye kok doa. Dah. Insya Allah dari hubungan itu terjadi kehamilan. Ini proses mau dapat keturunan soleh-soleha. Ibu yang sedang hamil, tolong selama kehamilan jangan tinggalkan sholat. Jangan mendidik anak sholat, nunggu lahir baru dididik. Dalam perut anak sudah dididik untuk sholat. Kalau bisa 9 bulan kehamilan, sekalipun jadi, khatamkan Al-Quran. Di Turki ada seorang dokter kandungan hafiz Quran,
Dia pernah tes, ada seorang ibu hamil, cek USG, dihidupkannya dari HP, merotal Al-Quran, diletakkan di perut ibu yang hamil tadi, dilihat di USG, bayi itu mengangkat-ngangkat tangannya kegirangan. Ketika diberhentikan ayat itu, bayi itu pun diam. Subhanallah. Suami malam pegang perut istri sebelum tidur. Rabbi hablin minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan terbukti anak Nabi Ibrahim dua-dua jadi rasul. Rabbi hablin minas sholihin. Malah sebagian orang tarikat itu diusap ke kiri, Bu. Rabbi hablin minas sholihin. Kok nggak ke kanan, Pak? Teori fisika, gumparan kalau diputar ke kiri input, masuk energi. Ke kanan output, keluar energi. Makanya orang tawaf keliling Ka'bah, Ka'bah sebelah kiri, nggak pernah sebelah kanan. Kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah kanan, batal tawaf. Orang tarikat belajar zikir, la ilaha illallah, jatuhnya dirusuk sebelah kiri. Oh, jadi ngusapnya ke kiri, Pak? Iya. Aku telung kali ngelahirke nggak pernah dingunuki bojoku lah, Pak. Ya wis meteng meneh. Berarti ngono ki karo bojone bapak pun ngusapnya yang lembut, Pak. Aja diuwek-uwek kaya ngandoni kue bawang. Kok lahir mandak peang anak indase. Dah, terus Ustaz, lahir anak. Laki-laki azankan telinga kanan, perempuan komatkan telinga kiri. Walaupun hadisnya lemah, tapi itu semua kalimat-kalimat thayyibah. Makanya anak gadis jangan sembarangan, jangan cari suami yang ajan pun nggak bisa. Ini orang sekarang materi aja yang ditengok. Saya pernah ceramah Tanjung Merawa, petuk tonggo lawas nang belarang dia. Pan, Irfan. Loh, wak ngatiem, kowe Pan. Wak ngatiem kan, Pak? Irfan kan? Wak ngatiem, Pak. Irfan, dia dipeluk aku yang Melayu waktu itu. Kabare Wak, sehat Pan, alhamdulillah. Tinggal nanti Wak saiki Tanjung Merawa. Karo sapa? Yo aku digawe omah karo anakku, digawe pembantu. Anak iri kok, tapi 5 anakku wedok kabeh. Milu bojoe sukses-sukses Pan. Wong kaya kabeh. Sing nomor 1 Wak, bojone manajer kebon nang Kalimantan. Oh, sukses ya Wak, alhamdulillah. Si nomor 2 Wak, alhamdulillah Pan, Kapolsek nang Palembang, kapten mangkate. Si nomor 3 Wak, alhamdulillah bojoe Pan Kabak nang Pemkab nang Rio, DN kepala sekolah. Sukses-sukses anakku Pak. Si nomor 4 Wak, arek ngerti sing lanang, sawite 35 hektar nang Pekanbaru. Sing paling cilik Wak, lha iki lah gur nasibe paling elek Pan, entuk ustaz. Paling elek pula iku ngomong batinku cocot niku paling elek. Sepele tenang ki karo ustaz batinku. Kere ustaz saiki oh. Ya sepele. Buka assalamualaikum, tutup assalamualaikum, bali jelas. Makanya anak gadis cari suami yang jelas, jangan sampai ajan pun nggak bisa. Lahir anak gak iso ngajar gitu, nggak musibah. Saya pernah waktu tinggal di rumah kebon di PKS Belarang, ada orang anaknya lahir tancap numpak liring nang omah. Saya lagi nonton India, kucuk-kucuk tahu. Nggak, saya memang seneng Bu, nengok film India itu. Satu sukanya saya filmnya jujur. Kalau polisinya nggak beres, nggak genah, berani. India itu nyeritakan polisinya nggak beres. Pejabatnya korup, berani dia ngilemkannya. Indonesia belum berani. Polisi India kan nang film nggak pernah genah, kayak ketinggalan. Rahul Gado karo banditnya sak kecamatan oke. Lan delalane kok Rahul menang. Wis negar kabeh bandit wis darah-darah lemes, baru polisi ini teko. Ngiung kan jijik tenan kita ndelok kira ini. Nomor 1 saya nggak sukanya film India ini, perkara pamer udel itu. Karo gaya pacaran nih Bu, gaya pacaran nih mesti
tenan nyanyi sambil guling-guling nang rumput. Batinku kaya kurang kerjaan. Masuk pacet tuh gak podo mampus kabeh. Tahu-tahu teko. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak pintu enang apa, Bang? Bojoku ngelahirke tat. Hah? Bojoku ngelahirke. Maksudnya, ya bojoku ngelahirke. Kowe nggak salah alamat. Aku mantri enggak, bojoku bidan ora. Lah kowe bojomu nglahirke kok kowe rene. Anake diopok ki, Pak. Maksudnya diopok ki piye? Bocahe Quran apa dimarhaban ki? Astagfirullahaladzim. Lanang apa wedok? Lanang, Pak. Ajan ki nang kuping kanan. Ajan mling koyo nang TV kae, Pak. Yo iya. Koyo nang masjid iku kan, Pak. Iya. Nganggo mic, Pak. Cocok nganggo mic. Kowe antem nggo mic, Allahu Akbar, teleren anakmu. Aku kan ngomong baca ki aja, bukan diseru aja. Aku nggak ngerti lah, Pak, timbang salah mau njaluk tulung dilu nang omah no apa, Pak. Pas pula kereta digawa wong omah, terakhir aku dibonceng numpak liringi dhek. Aku pun nggak sadar, wis separuh jalan baru aku sadar loh kok kaya wong paung ini aku digawe DN ini, nangkang nang buri. Tekan omahe tak cekel anake tak baca ki ajan, wis bar tak kei bojone, bola merepet bojone, kula wong lanang gak izin. Oh bojo mana obat mabit lho rene gak gerak-gerak. Lala kok aja ora iso. Pak Rahul kae guruku nang wirid, apa enggak izin tenan aku. Dadi ngerti lan enek bojoku jan pau gak tertulung. Kalau ngerti ngene alokan biyen kawin karo Pak Rahul sithik. Wong lanang opo kuwi wajan ora iso. Iso nih gur gawe. Mangke laki-laki jangan sampai nggak bisa ajan. Nah, lahir 7 hari kelahiran, tebus jiwanya kepada Allah. Ini tahapan mau dapat anak soleh. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Kapan itu, Pak? Sunnah hari ke-7. Mikir ke kekah, Pak, rumah sakit ulung kebayar mikir ke kekah. Nggak sanggup hari ke-14, belum sanggup, Pak. Hari ke-21 belum sanggup juga, Pak. Ya sebagian mazhab sepanjang anak tuh nafkahnya masih kita tanggung. Sembelikan kekah, bagikan dagingnya, cukur rambutnya, timbang berapa gram, kalikan harga 1 gram perak. Sedekahkan ke fakir miskin. Ayunkan anak itu, tabalkan namanya. Seandainya memang mau kumpul orang rame belum ada duit, hari ke-7 buat sendiri, nanti 36 hari, 40 hari baru undang orang lain. Tapi sunnah menabalkan nama tetap di hari ke-7. Pak, nek biyen aku biyen nurung dikekahke mamaku piye, Pak? Saiki duwe rezeki enggak? Eneng, Pak. Kekah dewe. Wis tuwa ngene, Pak, iso. Ada dasar hukumnya, Pak. Bidayatul Mujtahid kitab, di situ dijelaskan. Nabi Muhammad umur 40 tahun diangkat jadi rasul, dia sembelih kekah untuk dirinya sendiri. Cuman ibu, bapak kalau udah tua-tua gini mau kekah, syaratnya 2. 1, pastikan anak-anak udah kekah semua. Kemudian yang kedua, kalau kita udah tua-tua gini kekah, sembelih kambing, bagikan dagingnya cukup. Bapak ibu nggak usah minta diayunkan lagi. Ayunannya rek koyo apa ngono baju. Kok nggak wong pitu le ngayun, marhaban. Pas kandas tongkel teko ngisor. Nggak 3 kali ganti per. Terus Ustadz tabalkan namanya.
Pak, namanya harus bahasa Arab. Ya kalau bisa tahu, yang penting maknanya bagus. Nggak bahasa Arab, Pak, nggak bahasa Arab pun nggak apa-apa. Yang penting artinya itu bagus. Bahasa Arab pun kalau maknanya nggak kena, wis lahir putune wak, wis kapan? Minggu wingi. Wis kayak jeneng, Ustaz Rahul ngomong pitung dino ya wis lah. Sopo jenengi wak? Wak pun jiko teko Quran. Sopo wak? Al-Baqarah. Lu Al-Baqarah lembu itu artine gua. Aja sembarangan kei, artine delok dhisik. Ustaz, kalau ngasih nama anak dari Asmaul Husna, nama-nama Allah boleh, tapi jangan tunggal ya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Jangan dibikin namanya sama itu ka bismillahi samakallah bi Ar-Rahman. Oh jangan, itu nama Allah. Nanti anak kita nggak sanggup mikulnya. Kasih tambahannya. Makanya orang dulu dibikin tambahannya dengan kata depan Abdul. Jadi Ar-Rahman jadi Abdul Rahman. Ar-Rahim Abdul Rahim. Al-Malik Abdul Malik. As-Salam Abdus Salam. Al-Qahar Abdul Qahar. Al-Hamid Abdul Hamid. Al-Latif Abdul Latif. As-Somad, nah itulah Ustadz terkenal, namanya Abdul Somad. Pak, nengei jeneng anak jeneng malaikat oleh Pak, yang penting ngojo Ijrail. Dikai jeneng anaknya Muhammad Ijrail, namun nanggek Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Sapa nang jopo? Ijrail Des. Ninggal Pak Kades kontan krungu Ijrail teko. Kalau nama-nama nabi Pak, boleh Yusuf, Syuaib, Harun, Nuh, Ismail, silakan. Pak, kalau diambil nama bapak sikit, nama mama sikit, digabung, yang penting artinya. Kalau saya anak saya tertua, saya bikin namanya Fandi Al-Habibi. Fandi itu saya ambil dari nama saya, Irfan. Fan, D-nya itu panggilan mamanya, Diah, Rodiah. Habibi, kekasih. Jadi kekasih Irfan sama Rodiah, cocok. Tapi ibu kalau nggak cocok, jangan dipaksa. Kok mama Mardiah, bapak Mahmud, lah anak Marmud, kan nggak? Kok mama Aisyah, bapak Lokot, anak Sangkot. Yang lain bapak Leman, mama Toyibah, lah kok anak Letoy? Cocok. Kasih nama yang terbaik. Nama itu doa orang tua untuk anaknya. Dah, terus Ustadz, barulah kenalkan Allah kepada anak kita. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, itu menurut ahli-ahli tafsir itu untuk panggilan anak di bawah 5 tahun. La tusyrik billah, jangan serikatkan Allah, nak. Jangan kau sekutukan Allah. Berarti anak balita di bawah 5 tahun harus sudah dikenalkan Allah kepada dia. Makanya ngidupkan musik di rumah yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Salatullah, salamullah. Hidupkan, pagi bangunkan dia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu nampaknya hal kecil, tapi menentukan. Saya dulu almarhumah mama saya, Bu, ya Allah. Kalau nyanyikan tuh kadang pakai lagu marhaban. Oh, dia pun pemain marhaban juga. Yang terbayang ngasih telur sama pulut kuning aja. Mama-mama sekarang kadang ngayunkan anak lagunya entah apa-apa. Dulu ada yang penggemar Ona Sutra. Nyanyikan anak, bola kau terobos gawang cintaku. Kepala anaknya keluar dari ayunan. Oh iya, anaknya pun gemblung gitu. Mak saya dulu nyuci
nyuci beras saja pakai ayat, Bu. Liilafi Quraisy. Buang airnya. Masukkan lagi. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Mungkin ada amalan dari gurunya dulu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Diratake. Wa amanahum min khauf. Nyetel kompor. Baru priuk diunggahke. Wong kebon, Bu, segone sego catu sing dimasak. Tapi lantaran nggo ayat, nggo selawat, dipangan nikmat. Lah aku pun enggak nyongko. Lah kok anaknya jadi ustaz. Mama saiki nyuci beras lagune sakitnya tuh di sini. Makanya suaminya kolesterol, gula naik, darah tinggi naik. Orang sakitnya di situ semua. Kenalkan tauhid ke anak-anak kita. Terus didik anak dengan Al-Quran. Wajib, harus, Bu, maaf. Kalau kita udah nggak bisa baca Quran, jangan sampai anak kita lagi nggak bisa baca Quran. Maka guru-guru ngaji itu tolong jangan disepelekan. Saya ajak, yuk hormati orang, lihat manfaatnya. Manusia sekarang sering menghormati orang karena jabatan, menghormati orang karena dia kaya. Padahal Islam nggak nyuruh kita hormati orang karena kayanya. Kalau manusia mulia karena kaya, itu korun matinya terkubur hidup-hidup sama hartanya. Kalau orang mulia karena jabatan, Fir'aun matinya ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Berarti orang mulia bukan karena kaya, bukan karena jabatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat orang itu dari kecantikannya, kegantengannya. Allah nggak lihat orang dari hartanya, tapi Allah melihat orang dari hatinya. Kalau orang masuk surga karena kaya, yang masuk surga ya Jokowi lah, SBY, Megawati, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota. Yang kasihan kan yang tukang cendol, tukang butut, tukang layangan, rokok kabeh. Masuk surga karena cantik ya Bunga Citra Lestari, Asanti, Krisdayanti. Yang kasihan ya Omas, Atun, Pok Nuri, nggak masuk rokok kabeh. Kalau orang masuk surga karena ganteng ya Hengki Kurniawan, Irwansyah, saya. Sementara Mandra, Bokir, Boneng, rokok kabeh. Bu, muliakan orang karena manfaatnya sama orang lain. Guru-guru ngaji, yuk kita muliakan guru-guru ngaji. Kadang-kadang kita sepele, guru ngaji tuh ngajar ke rumah-rumah naik sedan. Kok kaya kali gurunya Pak naik sedan. Sedan tuh maksudnya sepeda dangdut. Kalau di Dayung semua marga keluar, si Rait, si Regar, si Rait, si Regar, si Rait, si Regar. Bunyi belnya pun ginting, ginting, ginting. Tahu-tahu bannya kempes, lubis. Telekungnya lusuh, selopnya lain sebelah, sepedanya reot, suaranya pun suara dangdut. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak diselamatkannya orang tua dalam kubur. Ada orang tua masuk kubur dihajar sama mungkar nangkir. Hajar kir, siap kar, gedebum, 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 gedebum. Anaknya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkar bilang sama nangkir, bro berhenti dulu bro, anaknya lagi baca Quran. Malaikat nggak sanggup nyiksa orang tua yang anaknya lagi baca Quran untuknya. Disitulah baru mamak menangis sadar, ya Allah, rupanya yang menyelamatkan aku di kubur guru ngaji, bukan guru bahasa Inggris.
Tapi anak les bahasa Inggris 400.000 bayar. Sempoa, gopek bayar. Les Askia masuk stan 1,5 juta bayar. Guru ngaji 20.000 nunggak 6 bulan. Padahal anak jago bahasa Inggris nggak ada jaminan menyelamatkan orang tua di kubur. Anggarkanlah bahasa Inggris tuh, ziarah ke kuburan mama. What is name mom? Mama, how are you mom? How are you? Mamanya nyaut, you how? Mama dari dalam. Itu pun guru-guru ngaji kita anggap remeh, disepelekan, dipandang sebelah mata. Padahal banyak menyelamatkan para orang tua. Kadang-kadang di pesta aja udah nggak imbang. Marhaban, nggak ada penghargaan. Keyboard 4,5 juta, 5 juta. Penyanyi yang joget-joget buat dosa maksiat di atas pentas 4,5 juta Pak dibayar 5 juta. Guru marhaban yang doakan anaknya bahagia dunia akhirat nggak imbang. Mana bisa disamakan Pak? Kenapa? Itu yang namanya keyboard Pak, dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Marhaban cuma jam 11 sampai jam 1 kok mau sama. Marhaban jam 11 sampai jam 1, tapi doanya sampai akhirat. Tapi suka dianggap remeh. Bocor kecekek-cekek, urat sak mini metu. Giliran jam rolas panas, teles njobo, teles njero. Kadang-kadang saking semangati watu ndur nembak ngistor kan. Nembak kalau gitu. Yang punya rumah mana tahu itu. Sing wong pitu iku lali ngrasake, lamin gendang kembang kempes irung iku. Hancur tenan yo iya Allah. Mangan dokter ora iki. La ilaha illallah. Wis doa marhaban panjangnya nggak ketulungan. Marhaban kan doanya panjang iku. Mulai ngene wong ling ngaminke nggak siap-siap mitun Siti. Nggak siap juga mitun meneh dideloki cocot wawak ling bocah mau nggak siap-siap lagi wah badhe. Terakhir delek nang dhuwur paha. Didoake pengantin bahagia dunia akhirat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya keturunan soleh soleha. Kurang apa itu doanya semua? Bali baru sego sebungkus. Mie kentang dirajang, dagingnya guru siji. Tekan noma dibuka ketukar karo lengkuas pula. Anak eling nyokot pun setengah mampu, jadi daging ngopo sih mak? Lo lengkuas iki min. Ah nggak mungkin jaluk tukar meneh. Tambahane pulut lah sejumput ndok siji, bendera bolong siji. Wis seragame setahun nggak lunas-lunas. Yang parah Bali selope ilang pula iku. Sing joget-joget nang pentas pamer aurat dibayar larang. Apa kita ini? Dicampur adukke ngumbengi sesuk arek pesta diundang wong sekampung ustad-ustad kenduri, bocah tahtim, tahlil, doa. Sesuk-isuk Tuan Kadi Pak Kua teko, ijab kabul, diceramahi, doa. Masuk grup marhaban, Fatihah, rawi berjanji marhaban, doa. Bengi doa, isuk doa, awan doa, Bali grup marhaban, kibote nggak karu-karuan. Gaya apa 3 kali doa itu coba? Sing 3 kali doa itu gaya apa? Cak pikir kile.
Saya bilang di mana-mana, kalau pesta mau ngundang keyboard yang nggak beres, nggak usah kenduri malam, itu ngenyek Allah namanya. Doa jaluk berkah, sesuai maksiat. Kepiye rumah tangga anak arek berkah coba. Imam-imam masjid tolong muliake. Menang Qatar, Uni Emirat, imam memang 30 juz bu. Oh gajinya paling murah 25 juta. Ada anak setabat itu, Hinai, jadi imam sekarang di Abu Dhabi. Ibu belum pernah ya bu ke Abu Dhabi ya? Saya yang sering ke Abu Dapur. Lah saya ini gaji ini 50 juta, Masya Allah. Dan di sana imam nggak boleh megang sapu pak, nggak boleh nampak jamaahnya bersihin gitu. Kalau nampak jamaahnya haram, mamnu, mereka rebut langsung sapunya. Mereka hormati imamnya karena mereka melihat imamnya bukan cuma imam, tapi Quran yang sedang berjalan di muka bumi. Nang kelumpang imam tukang berus kamar mandi kok. Nyapu masjid, gajinya nggak jelas. Sekali untuk gaji, kok pun dipindahin nang lapangan. Lah, ilah nasib. Muliakan. Bala tukang-tukang ajan tuh pun digaji. Lo tukang ajan tuh jangan dianggap remeh. Ibu kalau punya suami tukang ajan, sujud syukur bu, sujud syukur. Suami ibu tuh kekasih Allah. Jangan ibu marah sesuk dilurui kene sesuk ajan menetak tapuk cocok luwe. Ya kok ngomong ngono deh, isin aku suaramu kayak comberan. Kadang-kadang yang kayak comberan pula yang mau ajan, yang suaranya cantik nggak mau ke masjid. 13 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satunya Bilal bin Rabbah. Siapa Bilal? Muazzinnya Rasulullah. Rumah Nabi di Madinah itu dulu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Sekarang sudah di dalam Masjid Nabawi. Itu tiap menjelang subuh kan hening pagi itu. Selalu yang terdengar sebelum subuh oleh Nabi suara sandal Bilal, kletek 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 kletek. Bilal menuju masjid, datang duluan untuk mengumandangkan azan. Ketika aku mi'raj, kata Rasulullah, mengunjungi surga, ku dengar suara telapak sandal Bilal itu di dalam surga. Jangan sepelekan tukang azan. Tapi jangan gara-gara aku ceramah gini sesuk jam 4 santri hari ajan. Terakhir mikir pun hilang di kantong bawah itu. Di kitab Durrah itu malah diceritakan 3 macam manusia. Sampai masuk ke kubur, ulet cacing nggak berani memakan tubuhnya. Nggak busuk dia di dalam itu. Satu penghafal Quran. Itulah yang kejadian di Bandung, ada masjid mau dibesarkan. Dalam master planningnya kena satu kuburan kiai. Minta izin sama ahli warisnya untuk dipindah, dibongkar, kaget kabeh. Papan lahatnya utuh, kain kapannya macam masih baru, kapur barusnya wanginya masih jelas. Ninggalnya udah 26 tahun, ulet cacing nggak berani memakan tubuhnya. Kenapa? Kiai itu hafal Quran 30 juz. Makanya saya pun bersyukur, saya dengar di sini udah dapat informasi di Kelumpang udah banyak juga ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang hafal sampai 20 juz. Ada juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz belimbing, juz pokan. Itu kalau disebutkan 25 hafal itu ibu-ibu. Terus yang kedua yang dijaga sampai ke kubur tuh Pak, muazzin, tukang azan. Waktu saya ceramah di Brandan ada yang tunjuk tangan, maaf Ustaz, ya tukang ajan disayang Allah, insya Allah kalau dia ikhlas. Mayatnya nggak busuk kalau dia ikhlas. Tukang komat Pak, nggak ada. Kalau nang buku nggak eneng tukang komat Pak, eneng tukang ajan. Aku amben dino komat tapi nggak ajan, nggak ada. Tapi nang buku tukang ajan, jadi tukang komat piye ki ben jelas, nggak ada. Tak delok mulai nesu awak iku. Berarti bang nggak komat meneh ya rasa wawa busuk separuh lah wak. Terus yang ketiga siapa lagi Pak? Orang yang rajin bangun tengah malam.
Wis aku pun rajin, Pak ngopoi, ngoyo, Pak. Lah nek gur ngoyo aja dianggarke. Tangi ngoyo turu meneh, ngoyo turu meneh. Wis cek gula wae lho, gejala gula ya. Maksudnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Mereka-mereka yang bertahajud di sebahagian malam. Jadi tukang azan itu sebenarnya, aduh, saya kalau nengok imam tuh mulia, tapi sebenarnya tukang azan tuh nggak kalah mulianya. Hayya 'alas shalah. Panggilan Allah yang dikumandangkan. Senin ajan yang datang cuma 5 orang. Apa Selasa kapok? Ora ya ajan meneh. Hujan garek telu ling teko ya rebune tetep ajan. Apa enggak hebat itu tukang azan? Segala cara lah biar orang datang. Senin ajan lagu TPI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin nyenyak wong turu bukan tani. Enak tenan lho Pak itu. Selasa ganti lagu Masjidil Haram, lagu Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandak mimpi umroh ke kampung keluar. Hari Rebo sesak napasnya kumat. Ajan, tapi lantaran pejuang walaupun sesak napas pendek ajan juga deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tonggo masjid ndelok ngintip ninggal awak iku. Terakhir jengkel tukang ajan, nggak eneng ling teko nang masjid minggu dibuat ajan subuh jam 09.00. Kaget wong sekampung, lu kok eneng ajan wah, eneng ajan apa iki? Hujan ora, gempa ora. Wong gila masuk masjid, usir, rame-rame, usir, wong gila masuk masjid, wong gila masuk masjid. Buka pintu rame-rame, ngopo kuwi? Ajan wah, ajan apa? Ajan subuh wah, gemblung kuwi. Gemblung nopo? Ki delok jam piro? Ya jam 09.00, Pak. Mana neng ajan subuh jam 09.00, ning gemblung kelen. Aku ajan jam 5 enggak teko. Iki ajan jam 09.00 kok rame tenan teko. Kelen ning gemblung. Sekali-sekali tukang ajan perlu eneng gila-gilake juga memang. Wajib anak harus dididik dengan Al-Qur'an. Sekarang ini pergeseran udah jauh kali. Kita sama-sama orang kebon, Bu. Kita dulu di kebon tiap jam 6 sore itu, ya Allah, indah pemandangan di kebon ini. Anak laki-laki, perempuan rame-rame ke masjid. Yang perempuan pakai sarung, telekung di bahu. Di sini turutan Quran. Rame-rame lari-lari sambil kejer-kejeran. Yang laki-laki, engko sarungnya diselempang ke koyo kabayan gini. Wis, iki nang kene turutan Quran, kok pecine mereng ngene. Rame-rame lu ngonang masjid. Tapi dulu pemandangan tuh indah. Tiap mau maghrib anak-anak di dadanya Quran. Pulang sholat isya di dadanya Quran. Sekarang di dada anak-anak kita handphone, Android, laptop. Udah makin jauh dari Quran. Loh sekarang target orang tua, kita jangan mau kalah lah orang tua. Sekarang target orang-orang tua yang paham, bukan lagi targetnya anaknya bisa baca Quran, anaknya harus hafal Quran. Kita tengok di RCTI itu tiap tahun lomba hafiz anak Indonesia. Sudah ditemukan di Indonesia anak bernama Musa, umur 5 tahun, 6 tahun waktu itu. Dia sudah hafal Quran 30 juz. 6 tahun. Itu Gajali itu sama siapa itu yang anak Solo itu, Jogja, anak yatim. Bukan cuma hafal 30 juz, Pak. Dites orang sampai ke Rusia dites.
Disuruh baca Quran, 2 orang tuh anak yatim, Gajalita sama siapa namanya itu dites, baca juz sekian, pangkal ayat ini, baca, stop, 3 lembar ke belakang, dari mulai sudut kanan atas, gini aja dia sebentar, bacanya, 10 halaman ke depan, diam sebentar, sudut kiri paling bawah, dapat dia. Subhanallah. Kita jenggot udah 6 warna. Nggak usah kan 30 juz, sekali jadi imam baca watini aja beloknya ke wal asri. Orang simpangnya milih. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Pede kali yang jadi imam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq watawasau bis sabr. Makmume pau mantep tenang iki, mantep pula ngono. Ruku imami Allahu Akbar, lemburi pun ruku Allahu Akbar. Waktu ruku imami batin koyo salah. Oh kan bocone watini, mesti ini kan ilalajina amanu wa amilu solihati palahum kok wartawan, mampus lagi. Sekali jadi imam sini tenan ini. Sing mburi nungguin lah imam mikir. Mau kan watini nek wal asri iyo lalajina amanu amilu solihati watawa. Ini kan mau watini masih lalajina amanu palahum. Sing mburi mau kok suwi tenan wae. Imam khusyuk, khusyuk. Is mampus lah isin tenan yang ini juga. Rupanya nang ruang imam mihrab eneng pintu bu, isin deen degar metu bali. Lah sak masjid ruku kabeh. Enek ling bandel ngintip, wa imam ilang. Lah ini anak 6 tahun hafal Quran 30 juz, ya Allah, apa enggak termotivasi kita itu? Bu, ayo tekadkan, ini yang muda-muda, ibu yang sedang hamil, jadi hafiz lah kau nak, jadi hafiz Quran lah kau, niatkan itu. Sekarang orang berlomba-lomba untuk itu. Cemana Pak wong anak 5 wis kawin kabeh ora eneng lah sing iso ngapal Quran. Yo nek gak iso anak yo putu. Ibu hari raya kumpulkan anak-anak semua ngomong bagus-bagus. Nak, mama gak njaluk apa-apa. Bapakmu wis gak eneng. Nek gawe mangan nek mama wis cukup, enek ladang bapakmu tinggal kenang buri. Cuman mama duwe siji meneh cita-cita. Opo, Mak? Mama pingin munggah haji, ora. Umroh, enggak lah, gak usah repot ke kelet. Are opo, Mak? Are opo kawin meneh? Waduh, kawin meneh. Di mama are opo, aku pingin siji ae eneng putuku ling iso hafal Quran, aku njaluk tolong nopo? Bilang sama anak-anak itu. Masalahnya Pak, putu eneng 5, sing paling gedhi yo saiki wis kerja tukang. Bendino kenek semen keras uteke wis hafal. Lo kan 5, sing siji meneh apa kerjanane nyupir jumbo. Wangkot pikirane ora mungkin ngapal meneh lah Pak. Yang nomor 3 wis kena sabu Pak, ora ngarep. Yang nomor 4 kena neng meneh. Nomor 4 apa? Wong popo wis kawin, wis umur 15 tahun. Yang paling cilik iki meneh gawe mumet. Kerjanane tiap bengi sing nggawani tabung gas. Oh kerja pabrik gas, waduh yo maling gas lo kerja pabrik gas.
Kalau anak udah nggak bisa ngapal, cucu nggak ada yang bisa diharap, ibu pergi ke pesantren, cari pesantren tahfiz, cari anak orang susah yang lagi ngapal Quran. Udah berapa lama sekolah sini? 2 tahun, Bu. Berapa juz udah hafal? 5 juz, Bu. Alhamdulillah. Berapa uang sekolahnya di sini? 700.000, Bu. Mulai bulan depan uang sekolahmu ibu yang bayar. Kok jadi anakku ya, nak ya? Cari anak angkat yang hafal Quran. Hidup ini pilihan cuma 2, surga, neraka. Selesai, nggak ada pilihan lain. Dan yang nentukan kita. Wong saiki kadang sholat nggak pernah, woso ora, traweh nggak pernah, darus opo meneh, sedekah pelit. Kerjanane tenggene mabuk. Wong nek pas tenggen mabuk petuk takoki lah. Kang, napa ngene iki? Rek arek masuk surga apa neraka, Kang? Surga lah pawuk kowe. Pasti wong mabuk nek takoki, pasti geleme karepe masuk surga. Cuman nek sholat enggak, coba. Puasa ora, baca Quran nggak pernah, zikir nggak, tahajud apa meneh, pelit, maksiat terus. Lah kok pingin masuk surga? Lo kok kaya duwe wong jero wae. Apa masuk surga iku nggo wong jero juga, Pak? Nganggo. Eneng ae, Pak. Iya, mosok sih, Pak? Iya. Orang kalau mau masuk surga 2 syarat. 1, deketi yang punya surga. Yang kedua, harus punya orang dalam. Saya sampai sekarang masih nyiapkan orang dalam untuk nolong saya masuk ke surga. Makanya anak-anak saya suruh ngapal Quran. Anak yang ngapal Quran tuh bisa bantu orang tuanya nanti di akhirat. Ada orang tua masuk neraka, anaknya minta sama Allah, ya Allah itu bapakku loh ya Allah, bapakku ya Allah, bapakku tolonglah ya Allah. Malaikat, angkat. Apa pula hebatnya bapaknya anaknya ini ya Allah. Dia hafal Quran 30 juz. Oh ya wis Wak, munggah. Ngisi gangguin rondo utarantang biyen. Selamat. Didik anak dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terus apalagi Ustaz? Didik anak dengan akhlak. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu anak kita, sehebat apapun karirnya, kalau dia nggak berakhlak, dia nggak akan dicintai orang. Dan Nabi itu diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Nabi itu kalau cerita akhlak, ya Allah, nggak ada imbang lah. Sampai di Quran Allah memuji dia dengan kata-kata yang nggak pernah digunakan untuk manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nggak pernah Allah memuji hambanya dengan kata azim. Azim itu biasa hanya digunakan untuk Allah. Muhammad, kau betul-betul punya akhlak yang agung. Sama istrinya, akhlaknya. Nabi itu ya Allah sama istrinya. Istri-istrinya itu kalau deket Nabi tenang, damai. Nabi cara manggil istri aja udah menenangkan. Manggil Khadijah, ya Habibah, wahai kekasihku. Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan, kayak tomat mengkel. Beda sama kelumpang. Di kelumpang kan yang banyak hitam kebiru-biruan. Makanya bapak nanti kalau pulang pipi istri putih kemerah-merahan mulai besok, ya Umairah. Apa itu bang? Menengailah cocokmu nikmati wae. Kalau putihnya putih betul pak, ya baydoh. Asal kata abyad artinya putih. Ini keling ireng pak, ya saudah. Asal kata aswad. Iku jane ya podo karo ling, oling podo itu. Cuman kan nek ling nyakit ke, tapi ya saudah, dan kan nggak ngerti arti nih, mantap juga ya saudah, padahal ya keling juga. Jadi kalau putih pak ya baydo, hitam ya saudah, itu putih kemerah-merahan ya Humairah, lo belang-belang pak ya ampun ya, kira-kira gitu. Akhlaknya sama musuh, maka sama anak tanamkan itu nilai-nilai akhlak.
Dan sekarang itu yang sudah mulai hilang. Bu, maaf, kita didik akhlak anak itu concernnya di rumah. Kalau ngarapkan di sekolah, ibu kecewa. Apalagi nih sekolah sekarang, ibu tengoklah daring. Anak sekolah nggak punya handphone, terakhir pakai handphone mama. Tiap hari gaduh mama anak rebutan handphone. Sekolahnya 1 jam, dah nanti main gamenya 1 harian. Makanya didik akhlak dari rumah. Saya ingat orang tua dulu kalau didik moral akhlak luar biasa kali. Ibu ingatlah dulu mama bapak kita kalau didik kita akhlak. Oh, makan di depan pintu, pantang, marah. Sebetulnya bukan masalah nggak dapet jodoh. Memang jelek. Orang nggak mau sama anak gadis yang makannya di depan pintu. Itu bagian dari moral. Kalau dulu orang tua kita duduk ada tamu, kita ikut duduk di situ nimbrung. Oh, bapak geser, mama geser, ciwit, mendegar, memburi, nggak boleh. Kalau dulu ikut cerita di situ, pulang tamu siap, nguping ayo wong tua cerita. Biasa tenan kaya ngono. Kasih tahu, marah. Sekarang mamanya ada tamu, ngobrol mama sama tamunya nanya sama mamanya belum jawab, anaknya jawab duluan. Anehnya mamanya bangga, anaknya jawab, katanya anaknya bijak. Bukan di situ nempatkan bijak itu. Makanya orang tua dulu wibawa, sekarang kalah sama anak. Yang anak lajang mungkin belum tahu, saya dulu lajang pemain bola deh. Saya terakhir gantung sepatu tahun 98. Posisi saya dulu gelandang. Kadang-kadang kalau pas nggak main ya gelandangan. Emang situasi. Terakhir saya berhentinya waktu tim saya masuk semifinal Kecamatan Kuala. Waktu itu adu penalti sama PT Yukindo. 10 penendang, ya cuman aku yang nggak gol gitu. Dulu kalau pulang main bola, orang tua itu berdiri di depan pintu itu, tangan taruh di pinggang, kita pulang sampai mau maghrib. Dia nggak ngomong, pakai bahasa tubuh aja. Tangan taruh pinggang, moto mendelik ngene ae. Oh, wis arek kepuyo iku muter memburi. Sekarang mana jalan, cuman ditengoki. Pulang anak maghrib, orang tua berdiri di depan, tangan taruh di pinggang mendelik. Anaknya nyengir sambil ngomong, mata layong. Lah, iya. Mata layong. Dulu orang tua nonton TV, duduk di bawah, mama ngelongsor, bapak nyender di lemari. Kita duduk di kursi, kaki naik ke meja. Nggak ngomong itu bapak itu, cuman melerok gini aja, pakai bahasa tubuh aja. Kita yang mikir, opo menek kasus gila. Oh, jagong nang dhuwur, mitun, paham kita dulu. Sekarang dibiarkan sama orang tuanya. Padahal kalau anak di rumah sudah nggak berakhlak, masuk rumah siapapun anak kita nggak akan berakhlak. Kalau anak kita pecicilan, nggak berakhlak, nggak bermoral, masuk rumah orang nggak pernah nanya jenengmu sopo. Ora, len ditakok wong kowe anake sopo. Dulu kakak saya keluar dari kamar mandi, pinjungan nanduk tok, merepet tuh mama. Kau udah gadis, balik. Itu di kamar mandi mama taruh sarung supaya kau keluar dari kamar mandi pakai sarung, bahumu tutup anduk. Itu nonton TV abah di depan. Balik. Sarung, tutup anduk. Cak gadis saiki menutup kamar mandi, anduk Hello Kitty. Bapaknya melumah nang semen gitu. Anaknya selum laku tik, bapaknya dilangkai kaget lah. Ayah manusia biasa, setan di mana-mana. Kalau orang tua nggak memperhatikan akhlak adab pakaian anak di rumah, nggak usah heran sekarang banyak ayah ngamili anak kandung sendiri. Sepele lah kita soal moral. Saya dulu lajang nyuci bu, SMA di belakang rumah tuh, di rumah kebon dibikinkan tempat nyuci. Dulu tetangga mama itu kan kalau lewat sambil bisik-bisik itu ngerasani ngono, is enak lan duwe mantu kaya Irfan kaya wis garang rajin akeh ngomong ngono. Enggak, aku krungu ngomong kok, bukan di perasaan. Nanti waktu bilas gitu kan, mama ngajari, Pan, ya mak, itu kawat jemuran 3 baris, ya mak.
Kawat yang luar tuh untuk baju-baju, ya mak. Kawat yang paling dalam tuh celana panjang, anduk, sarung, ya mak. Kawat yang tengah itu khusus pertahanan dalam negeri pan, ya mak. Oh, sekarang saya baru sadar, hebat orang tua dulu. Jemuri aja pun diajari bu tata caranya. Pakaian dalam tuh di tengah. Itu tengok dari sini ketutup baju-baju, dilihat dari sana ketutup celana panjang, anduk, sarung. Harus terlindung pakaian dalam itu. Hebat orang tua dulu. Sekarang aku tengok anak gadis susun nang pagar teh-tehan ngarep omah. Nek disusun lumayan dipilih-pilih. Ki kabeh nang kono, layangan nang kono, kacamata yo nang kono, keadaan tinggal 15%, bolonge 6. Tukang bakso bakar lewat mabur nang raine pangsan tukang bakso bakar nang. Kembalikanlah pendidikan moral ini. Bu, sekarang kita orang tua sekarang sama dulu jauh. Tantangan kita ini makin berat. Bagus kita bina, didik, akhlak, moral anak di rumah. Lingkungan rusak, bisa rusak juga anak kita. Makanya kalau setiap rumah di kampung ini sudah bagus semua pendidikan agama anak-anaknya, otomatis kampungnya pun bagus. Pak Kades pun udah nggak susah lagi ngarahkan warganya. Tengoklah sekarang narkoba ini, ya Allah. Kota infak hilang, tabung gas hilang, selop di masjid hilang, kereta pantang keteletak silap hilang, handphone hilang, janda bolong hilang, batik Soeharto cet tumpah hilang kabeh, sak lidah mertua pun hilang. Maka kembalikan pendidikan moral akhlak. Kenapa? Karena Nabi diutus adalah untuk menyembuhkan